Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku sekalian? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Oke anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai siswa dan sekaligus warga negara Republik Indonesia, tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, terdapat beberapa perilaku yang dapat kita lakukan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Perilaku tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan nasionalisme. Nasionalisme perilaku mencintai tanah air sangat penting dalam penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara. Contohnya, mengikuti kegiatan upacara, selalu tepat waktu, rela berkorban. Itulah anak-anakku sekalian wujud cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita juga harus menghindari sikap konfinisme atau mencintai tanah air secara berlebihan dan menganggap negara lain lebih rendah. Anak-anakku sekalian, nasionalisme juga tidak berarti kita menutup diri akan adanya perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua, bertoleransi dalam kehidupan beragama. Toleransi harus kita implementasikan, mengingat penduduk di Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Dengan demikian, sikap toleransi terhadap penduduk dengan agama berbeda menjadi penting dalam kehidupan bersama. Nah, anakku sekalian, sikap toleransi diawali dari kesadaran hidup berdampingan secara damai sehingga dapat berinteraksi dengan baik dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial. Nilai-nilai kearifan lokal seperti tepas selira, gotong royong, musyawarah mufakat, dan tenggang rasa harus tetap dilaksanakan dan dipertahankan. Tidak boleh ditinggalkan. Kearifan lokal sendiri adalah suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup. Nah, anak-anakku sekalian, nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik, sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Yang keempat, menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, Indonesia memiliki ras dan suku yang beragam. Meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa semua orang Indonesia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Nah, jadi kita harus memberikan penghargaan yang sama kepada semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, jadi tidak ada satupun budaya yang dapat dicap aneh, rendah, atau kuno hanya karena budaya itu berbeda. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, rasa kebersamaan sebagai sesama warga negara jauh lebih penting dibandingkan mementingkan budaya sendiri. Yang kelima, menyelesaikan konflik dengan akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Anak-anakku sekalian, mengingat masyarakat kita beragam sehingga rentan sekali terjadinya konflik. Nah, konflik umumnya terjadi di masyarakat. Meskipun demikian, cara penyelesaian konflik tidak boleh dengan cara kekerasan.
Anak-anakku sekalian, konflik dapat diselesaikan dengan akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Ada yang tahu apa itu akomodatif, mediasi, kompromi, dan adjudikasi? Oke, kita bahas. Akomodatif adalah sifat dapat menyesuaikan diri. Kalau mediasi adalah upaya menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Kompromi adalah bertujuan dengan jalan damai, sedangkan adjudikasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tindakan-tindakan yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai dan menghormati pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Yang kedua, menghargai dan menghormati berbagai etnis. Yang ketiga, menghargai dan menghormati budaya suku lain. Yang keempat, menghargai dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan suku lain. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan suku bangsa lain. Yang keenam, berteman dan bergaul dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa. Yang ketujuh, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan gender. Yang kedelapan, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah. Yang kesembilan, tidak mengganggu pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Yang kesepuluh, menjalankan kegiatan kemasyarakatan bersama pemeluk agama lain seperti kerja bakti, memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, dan kegiatan bakti sosial. Yang ke-11, mendirikan perkumpulan di lingkungan setempat tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan gender. Yang ke-12, melakukan kegiatan untuk memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan seluruh warga tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan gender. Yang ke-13, memperingati Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. Yang terakhir, 14, melakukan dialog bersama untuk memecahkan suatu masalah dalam masyarakat. Jadi, anak-anakku sekalian, sikap dan perilaku-perilaku tadi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena agar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa terjaga. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentangi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Oke anak-anakku sekalian, sekian dari pembahasan kita hari ini. Silahkan ditanyakan apabila ada materi yang belum dipahami. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.